Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Para pemirsa, sedulur-sedulur semuanya yang kami banggakan dan yang kami hormati, pada kesempatan kali ini MKV TV kembali akan melanjutkan tema tentang kemuliaan malam nisfu Sa'ban. Setelah pada beberapa episode sebelumnya kita membahas tentang bagaimana hukumnya seseorang yang beribadah di tengah malam, khususnya di malam nisfu Sa'ban yang terjadi pada 14 Sa'ban, berarti malam 15 Sa'ban. Beribadah di tengah malam sebagaimana yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Akan tapi pada kesempatan singkat kali ini kami akan menjawab sebuah pertanyaan dengan sebuah argumentasi dalil pijakan dari beberapa kitab hadis tentang bagaimana hukumnya seseorang yang berpuasa di pagi harinya, yaitu pas 15 Sa'ban. Nah, di sini saya membawakan kitab hadis Sunan An-Nasa'i. Ini Pak, saya membawakan pada juz yang keempat yang mengupas mengenai tentang fadilah puasa sunnah. Begitu juga dalam kitab Sunan Abu Dawud juga dijelaskan mengenai bagaimana jika berpuasa di pagi harinya atau puasa pada hari nisfu Sa'ban. Nah, kalau saya bacakan secara langsung, secara komplit mengenai sanadnya, akhbaruna Amr bin Aliyin an Abdurrahmani qala haddatsana Sabit bin Qaisin Abul Husni Syekhun min ahlil Madinah qala haddatsani Abu Sa'idil Maqburi qala haddatsani Usamah bin Zaidin qol. Jadi sanad akhirnya yaitu Usamah bin Zaid, yaitu seseorang sahabat yang bertemu dan bertatap muka langsung dalam arti sezaman dengan Rasulullah. Qultu, suatu saat Usamah bin Zaid bertanya, "Ya Rasulullah, lam aroka, saya tidak pernah melihat engkau, tidak pernah melihat panjenengan ya Rasul, tasumu berpuasa syahrun minasur, berpuasa di bulan-bulan selainnya." Ujuk-ujuk berpuasa, pertanyaannya berpuasa di bulan-bulan selainnya. Apa selainnya itu? Matasumu min Sa'ban, di mana panjenengan kenapa kok berpuasa di bulan Sa'ban, padahal di bulan-bulan lainnya panjenengan tidak berpuasa di bulan selain bulan Sa'ban, yaitu kecuali bulan Ramadan maksudnya. Qala, dijawab oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzalika syahrun, iya. Jadi ada pertanyaan dari Usamah bin Zaid, kegumunannya, keheranannya, kenapa Rasul panjenengan kok puasa di bulan Sa'ban, padahal saya tidak melihat panjenengan berpuasa di selain bulan Sa'ban, maksudnya terkecuali Ramadan itu. Ya Ramadan otomatis ya puasa, maksudnya selain di bulan Sa'ban, kenapa kok jenengan di selain bulan Sa'ban tidak berpuasa, padahal kok Sa'ban ini berpuasa? Qala, dijawab oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iya, dzalika syahrun, dijawab oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iya, dzalika syahrun, karena bulan Sa'ban ini adalah salah satu bulan yaghfulu annasu, manusia pada lupa atau melalaikan dari bulan Sa'ban ini. Kok begitu? Iya, dinamakan yang dilalaikan ini katanya Rasul adalah bulan Sa'ban karena ada keterangan berikutnya, baina Rajabin wa Ramadan, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan, berarti bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban itu banyak orang yang lupa dan terlena dengan kemuliaannya. Wahwa, padahal bulan Sa'ban itu adalah sahrun, salah satu bulan turfa'u yang diangkat
pahala amal seseorang, amal ibadahnya, ganjaran catatan amal ibadahnya seseorang itu diangkat, dilaporkan ke atas. Fihi, di dalam bulan itu, al-a'malu, atas amal-amal seorang hamba, ila rabbil alamin, kepada Tuhan penguasa jagat raya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, wahai Usama, karena bulan Sa'ban ini bulan yang sering dilupakan di manusia pada lalai tentang kemuliaannya. Padahal bulan Sa'ban ini adalah bulan di mana amal seorang hamba akan dilaporkan kepada Allah. Karena itu wahai Usama, fa'uhibbu, karena itu saya sangat senang, sangat suka, ayyurfa'a amali, jika amal-amal saya dibawa ke atas, dilaporkan ke hadirat Allah, wa ana shaimun, saya dalam keadaan puasa. Ini berarti otomatis secara tidak langsung bahwa puasa pada 15 Sa'ban itu adalah boleh, yaitu besok pada hari Senin tanggal 29. Jadi malam Seninnya kita beramalia, membaca istighfar, membaca Yasin 3 kali. Itu semuanya ada dalilnya. Tapi yang kita bahas di sini adalah bagaimana puasa pada besok harinya, yaitu hari ke-15. Karena itu ada pengecualian dari hadis ini. Ulama fuqaha juga membuat kesimpulan bahwa mengacu pada hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW yang lain, bagaimana kalau berpuasa setelah 15 Sa'ban? Makanya mengacu pada hadis la sauma ba'dan nisfi min Sa'bana, tidak ada puasa setelah hari nisfu Sa'ban hatta Ramadan, sampai bulan Ramadan. Berarti pada tanggal 16 sampai tanggal 30 itu dilarang. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan karya, makruh, dibenci, tidak disukai. Ada yang mengatakan mubah atau boleh. Tapi pendapat yang mengatakan bahwa diperbolehkan dengan catatan seorang tersebut ada pengecualian, sudah membiasakan puasa sebelumnya. Seperti seorang itu sudah membiasakan puasa Daud atau puasa Senin Kemis, melebihi tanggal 16 tidak masalah sampai menjelang Ramadan. Itu jika puasa tradisi sebelumnya sudah berjalan, seperti puasa Daud, puasa Senin Kemis. Tapi kalau tidak mempunyai kebiasaan berpuasa sunnah sebelumnya, ujuk-ujuk tanggal 16 berpuasa Sa'ban sampai tanggal 30, ini yang menjadi makruh. Alasannya biar ada perbedaan antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Nah, kami kira cukup. Mudah-mudahan dalam menyongsong malam nisfu Sa'ban yang jatuh pada hari Ahad tanggal 28 Maret 2021 nanti malam, kita melaksanakan amal ibadah sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, lalu diakhiri dengan besok paginya puasa sunnah. Setelah itu kita 15 hari lagi menyongsong Ramadan yang akan datang. Semoga kita dalam menyambut malam nisfu Sa'ban dan beramal beribadah di tengah malam nanti dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya Allahu yusallimukum assalama wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.